Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Dwi Nugroho. Saya mahasiswa PPG PAI Daljab Angkatan Ketiga di LPTK UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada hari ini, Kamis 12 Januari 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk uji kinerja atau UKIN, dan materi yang saya sampaikan yaitu pernikahan dalam syariat Islam pada mata pelajaran PAI kelas 12 semester 2 SMA Muhammadiyah Darul Khair. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali ya. Maka insya Allah semua saya doakan semoga selalu sehat. Amin. Baik, selanjutnya anak sekalian, gimana kabar anak sekalian? Sehat. Alhamdulillah sehat, luar biasa Allah. Gimana kabar semuanya? Alhamdulillah sehat, luar biasa Allah. Baik anak-anak sekalian, sebelum pelajaran kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan salah satu untuk memimpin berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya anak-anak sekalian, pada pagi hari ini sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak ingin mengabsen atau presensi terlebih dahulu. Tolong nanti yang Bapak panggil untuk bisa mengangkat tangan, kemudian akan saya absen terlebih dahulu. Itu ya. Iya Pak. Azizah Taufiq Zahra. Saya Pak. Abkar Robani. Saya Pak. Itu ya. Ahmad Mufid. Amr As-Sajad. Adewa. Keras ya. Auzia Diva Barok. Charlie Ilham. Baik anak-anak, alhamdulillah hari ini ihir semuanya masuk, dan selanjutnya adalah Bapak akan mengajak kita mengawali pagi ini dengan penuh semangat. Karena apa? Orang yang sukses itu adalah orang yang selalu hidupnya diawali dari semangat. Maka seorang tokoh ilmuwan besar yaitu Thomas Alva Edison dan juga ulama besar Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa disitulah orang yang selalu sukses itu harus diawali dari semangat pagi. Maka pagi ini kita coba awali dengan penuh semangat ya. Coba semuanya berdiri dulu, semua berdiri, semuanya berdiri dulu. Ya, bahasa. Ya. Oke, kita coba semangat kita. Ya, kalau saya tanya siapa kita, dijawab orang-orang sukses. Tumbuhkan aura positif kita, menjadikan orang-orang yang sukses, bahagia dunia dan akhirat ya. Kemudian kalau sudah siapa kita, kemudian Darul Khair itu ya. Akidah murni, tinggi prestasi akal ya. Baik, siapa kita? Orang-orang sukses. Semangat. Siapa kita? Orang-orang sukses. Darul Khair. Akidah murni, akal Islami, tinggi prestasi. Coba sekarang berikutnya, ikuti ya. Coba tangan kanannya begini ya Pak. Nah, kemudian tangan kirinya begini coba. Nah, sekarang bergantian dulu. 1, 2 gitu ya. Siap? Siap Pak. Dari sekarang mulai 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Oke. Yang kedua, gerakan yang kedua, coba tangan depan di sini ya. Terus yang sini taruh di depan dada kita ya. Dan nanti dibalik bergantian. 1, 2, 1, 2. Siap? Siap Pak. Mulai. 1,
Satu, dua, satu, dua. Coba siapa yang salah berarti kurang konsentrasi. Konsentrasi dulu ya. Oke, Pak. Konsentrasi. Dijawab. Konsentrasi dimulai, gitu ya. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Konsentrasi. Ya. Mulai 1, 2, 1, 2, 1, 2. Sekarang dibalik, coba dibalik. Yang majunya membuka, yang depan dada menumpang. Siap ya? Gerakan mulai 1. Nah, ini siapa yang salah ya? 2, ayo. 3. Iya, ayo Rizky. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bisa ya? Bisa. Terakhir ya. Coba tangan kanannya pukul-pukul. 1, 2, 3, pukul-pukul. Ikuti perintah saya. Ya, kami siap menjadi orang sukses. Bahagia dunia, bahagia akhirat. Tangan kiri maju. Nah, siap ya. Wahai masalah, aku akan menghadapimu. Setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Ya, sekarang kita coba digabung. Ya, digabung. Gerakan mulai 1, 2, ayo 3, 4, ayo 5. Mohon maaf, kalau ada yang gerakannya begini, berarti dalam pikirannya baru sedang galau. Kurang konsentrasi. Gerakan mulai 1, 2, 3, 4. Diganti yang dibalik. 1, 2, 3, 4. Oke, coba tepuk tangan kita. Sekarang selanjutnya adalah coba saya minta Bapak ya, kita akan mencari dulu di tempat duduknya. Pindah, tidak boleh menempati tempat duduk yang sama. Jadi harus tempat duduknya harus berubah ya. Yang sini bagaimana cepat, yang terakhir dapat tempat duduk kita beri punishment. Oke, Pak. Tidak boleh dari samping kiri kanannya, nggak boleh. Harus pindah luar. Ya, bentar dulu. Siapa kita? Orang yang sukses. Halo, ayo. Iya, siap. Kita bergerak. Tidak boleh dengan sampingnya, harus apa namanya? Lidahnya harus jauh gitu ya. Sekarang dimulai. Oke, satu, dua. Oke, baik anak-anak sekalian, semuanya sudah siap untuk pembelajaran? Siap. Baik, coba. Untuk hari ini kita coba untuk pembelajaran kita, materi kita adalah masih terkait dengan yang dulu. Nah, kalau dulu itu materinya adalah tentang ta'aruf. Nah, sekarang masih ada kaitannya dengan materi yang lalu ta'aruf. Apa kira-kira seorang laki-laki perempuan kalau udah ta'aruf apa namanya? Nikah, Pak. Apa? Nikah. Oke. Baik. Menikah ya, di sini sudah ada. Saya tegaskan kembali ya. Menikah. Nah. Ya. Di sini menikah gitu kan ya, materi kita betul tentang pernikahan. Nah, sesuai dengan kompetensi dasar kita ya, bahwa nanti diharapkan para siswa sekalian itu tahu ya apa yang pertama. Nah, kita lihat di sini. Nah, satu meyakini ya, satu meyakini gitu kan ya. Nah, satu meyakini kebenaran ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. 2,
menunjukkan sikap bersatu dan kebersamaan dalam lingkungan masyarakat sebagai implementasi ketentuan pernikahan dalam Islam. 3. Menganalisis dan mengevaluasi ketentuan pernikahan dalam Islam. Nah, ini coba siapa yang besok pengen nikah? Saya, Pak. Anda yang nggak mau nikah besok? Tidak ada, Pak. Sudah ada jodohnya? Sudah ada. Sekolah dulu yang rajin, besok kalau sudah menikah, lulus, kemudian bisa cari kerja atau kuliah, setelah kuliah dapat pekerjaan, nah baru menikah. Siap, Pak. Ini, nah ini. Dan indikator meyakini kebenaran ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Ya. Kemudian 2 menunjukkan sikap bersatu dan kebersamaan dalam Islam. Ya. Sampai pada menganalisis ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam, menjelaskan pengertian pernikahan dalam Islam, memahami tujuan pernikahan dalam Islam, mengevaluasi hukum pernikahan dalam Islam, menelaah rukun dan syarat pernikahan dalam Islam, menganalisis macam-macam pernikahan dalam Islam. Nah, ini ya, jadi tujuan pembelajaran para siswa sekalian diharapkan mengetahui, meyakini kebenaran tentang pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Kemudian apa? Menunjukkan sikap bersatu. Kemudian menganalisis, menjelaskan pengertian pernikahan. Apa tuh pernikahan itu? Ya. Kemudian tujuan pernikahan itu apa? Ya. Kemudian sampai hukum pernikahan dalam Islam. Kemudian ada rukun dan syarat pernikahan dalam Islam. Kemudian sampai terakhir menganalisis macam-macam pernikahan dalam Islam. Melihat video, ya, Bapak akan memutarkan video, nanti kita cermati, ya, nanti kita cermati dulu video yang Bapak putar kali ini, ya. Nah ini. Baik anak-anak, itu tadi sedikit ya materi dari video tadi tentang apa? Pernikahan. Tentang apa? Pernikahan. Tentang pernikahan.
sakral. Jadi sebuah apa namanya pernikahan yang ada ijab kabulnya. Maka para siswa sekalian, hari ini kita akan coba diskusi. Ya, diskusi kita akan bentuk sebuah kelompok. Ya, nanti bentuk kelompok, masing-masing kelompok akan kita kasih apa namanya materi. Yang pertama nanti ada macam-macam pernikahan. Kemudian yang kedua adalah hukum, rukun dan syarat pernikahan. Dan yang pertama ada pengertian pernikahan dan tujuan. Nah, nanti ada 3 kelompok nanti akan berdiskusi ya membahas tentang materi yang didapatkan itu. Nanti ya, materi itu silakan kita berhitung. Ya, berhitung 1 sampai dengan 3. Mulai. Yang keras. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2, 3. 1, 2, 3. Ya, baik. Bapak kasih waktu 10 detik untuk yang angka 1 berkumpul dengan angka 1, angka 2 berkumpul dengan angka 2, angka 3 berkumpul dengan angka 3. Porsinya dibuat lingkaran kecil-kecil mas. 10 detik dari sekarang. Yuk. 1, 2, 1, 2, buat lingkaran 3. 1, 2, 3. 8. Buat lingkaran masing-masing buat lingkaran. Buat lingkaran Bapak itu. 7. Ya, 4. 8. Ya, 4 mas. 10. Bapak 1 mana? Bapak 1. Sampaikan tangan. Sampaikan tangan. Bapak 1 ya. Bapak 2. Bapak 3. Bapak 3. Bapak 1 mana? Bapak 1. Baik anak-anak sekalian, Pak Guru mengasih waktu ya, saya kasih waktu, kita beri waktu ya untuk berdiskusi satu kelompok terkait dengan materi itu. Berapa menit? Ya kasih waktu 10 menit untuk berdiskusi ya. 10 sampai 15. Monggo silakan dilaksanakan. Nah, anak-anak sekalian, karena waktu diskusi kita sudah selesai, sudah cukup, maka kemudian kita akan coba presentasi. Nanti kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 kita kasih waktu untuk presentasi. Nah, silakan hasil diskusi dari para siswa sekalian nanti silakan dipresentasikan, ya. Kemudian akan kita nilai dari kemudian satu sikapnya, kemudian ada pengetahuan dan keterampilan dalam menyampaikan. Maka dari itu, baik, silakan kalau sudah cukup. Yang pertama kita panggil dari kelompok 1 untuk melakukan presentasi.
Baik, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1 lebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amma ba'du. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan bab tentang pernikahan. Pengertian pernikahan. Pernikahan adalah menyatukan antara dua insan anak Adam, dari yang namanya belum muhrim menjadi muhrim, dari yang haram menjadi yang halal dengan melalui namanya akad nikah. Tujuan nikah yang pertama supaya menghindari dari namanya fitnah, yang kedua biar halal, yang ketiga memperbanyak keturunan. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, bagus. Selanjutnya kita panggil untuk kelompok 2. Silakan kelompok 2 untuk berdebat presentasi. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 2 ingin mempresentasikan hukum, rukun dan syarat menikah. Yang pertama yaitu hukum menikah. Hukum menikah yaitu sunnah muakkadah atau sunnah yang dianjurkan. Nah, rukun menikah wali, 2 orang saksi, sigotul akad, mahar. Selanjutnya syarat menikah yaitu Islam, balik, berakal, laki-laki, perempuan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Oke, selanjutnya kita panggil untuk kelompok yang ketiga. Monggo silakan kelompok 3 untuk mempersiapkan diri. Yo, depan kita beri semangat dulu untuk kelompok 3. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi di sini kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang macam-macam pernikahan. Yang pertama yaitu nikah akad. Nikah akad biasa dilakukan oleh orang-orang Syiah, yang dimana nikah akad itu nikah yang dilakukan dengan cara kontrak. Kemudian yang kedua adalah nikah siri. Nikah siri biasanya hanya dilakukan dalam hal agama, tetapi tidak didata dalam negara. Jadi tidak ada kartu nikahnya. Kemudian yang ketiga adalah nikah biasa atau nikah formal. Nikah ini sama seperti yang biasa kita lihat, yang sering sekali kita lihat, yang ada syaratnya wali, ijab kabul, mahar, 2 orang saksi. Oleh karena itu, jika 4 hal tersebut sudah lengkap, maka sah pernikahan tersebut baik secara agama dan juga negara. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah dan kurangnya mohon dimaafkan. Bila yang lebih baik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya, anak-anak luar biasa presentasi yang telah disampaikan, dan alhamdulillah dari ketiga poin tadi kita ke ketiga kelompok, alhamdulillah sudah banyak materi yang kita bicarakan bersama. Jadi memang untuk nikah begitu kan. Jadi nikah itu merupakan perintah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Dari situ hukumnya apa hukum nikah? Sunnah. Nah, maka di sini tadi yang disampaikan oleh masing-masing kelompok kita garis bawahi ya. Nah, termasuk di sini tentang apa atau pernikahan itu. Ya, di video tadi juga ada. Di video tadi sudah ada. Dan presentasi sangat bagus sekali dan kita dapat menyimpulkan ya, bahwa menikah itu adalah sebuah janji suci, perkawinan. An-nikah secara harfiah himpunan ada atau kumpulan al-jamu atau hubungan intim al-wajib. Jadi ikatan yang sah. Dan dalam perundang-undangan suatu akad yang menghalalkan hubungan laki-laki dengan perempuan dengan tujuan tertentu sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1. Jadi apa yang disampaikan tadi betul sekali ya. Jadi dari kelompok 1 yang menyampaikan tentang pengertian pernikahan sudah bagus. Tinggal tambahin aja. Jadi hukum atau pasal tentang pernikahan gitu ya. Ini hukumnya. Kemudian tujuan pernikahan. Kenapa orang menikah? Jadi disebutkan di sana, jadi bagus dari kelompok 1 tentang apa tujuan orang menikah? Supaya hidupnya bahagia, supaya tentram, supaya kita bisa mendapatkan kebutuhan yaitu seksual, kemudian perintah Allah dan juga bisa mendapatkan keturunan. Kelompok 3 di sini tadi atau kelompok 2 hukum pernikahan ya jais, sunnah, wajib, makruh dan haram, kan? Kemudian juga ada rukunnya. Nah, di situ ada orang laki-laki yang beragama Islam, balik, berakal, sehat jasmani dan rohani, berusia 21 tahun. Kita berapa usianya kita? 19. Paling enggak kuliah dulu. Setelah kuliah, dapat pekerjaan, baru nikah. Insya Allah hidupnya pas matang, hidupannya matang, gitu ya. Begitu pula calon istri, sama kalau istri laki-laki, istri perempuan 19 tahun, ya. Itu jadi biasanya lebih tua laki-lakinya daripada perempuannya supaya apa? Sama-sama matang, dalam matang pemikiran, matang tanggung jawab, tidak hanya sekedar kebutuhan seksual yang diinginkan itu, tapi apa? Bagaimana membangun rumah tangga yang baik, yang sakinah, saling menjaga, tanggung jawab, berpikir yang cerdas, ya. Baik, termasuk sama ini ada ijab kabul tadi, video tadi betul disampaikan. Kemudian juga macam-macam pernikahan, gitu ada poligami, kemudian poliandri, monogami juga. Ya, bagaimana ini? Ya, kita menikahnya satu saja. Walaupun ada orang yang mengatakan boleh lebih dari satu, tapi syaratnya satu, harus adil, gitu kan. Maka ya kalau saya melihat ya banyak hal yang terjadi di masyarakat kita ya. Menikah lebih dari satu tidak adil, akhirnya apa? Bentrok, akhirnya apa? Jadi kasus masalah. Sehingga apa? Ya satu saja. Ini sedikit ya tentang materi kita, dan selanjutnya luar biasa kita akan kasih tugas ya. Jadi tugasnya para saudara sekalian adalah satu, nanti jangan lupa dikerjakan apa pengertian masing-masing tulis ya. Kemudian yang kedua dalil menikah tadi ya. Quran surat apa? Ar-Rum ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Jadi itu dalilnya sudah jelas ya. Nanti di situ PR-nya Anda cari dalil-dalil tentang pernikahan. Itu dalam LKPD lembar kerja peserta didik. Yang ketiga adalah hikmah menikah, termasuk poin-poinnya tadi. Ada 5 poin pengertian, syarat rukunnya, dalilnya, dan ada hikmahnya. Dikerjakan di rumah masing-masing. Setelah itu besok dikumpulkan kepada bawah. Itu dari saya, dan selanjutnya karena
selesai, maka kita akan tutup kegiatan.